Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2020, kawanan belalang dalam jumlah besar ini bergerak dan meluluh lantakkan lahan pertanian beberapa kawasan di Afrika Timur dan tanduk Afrika, yang kemudian menyebabkan kelaparan hebat pada sekitar 5 juta orang. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan nyamuk sebagai serangga yang paling mematikan bagi manusia karena menyebarkan penyakit malaria, demam berdarah, Zika, penyakit kuning, dan chikungunya. Pada tahun 2022, ada sekitar 250 juta kasus malaria di 85 negara endemik malaria. Kasus kematian tertinggi akibat penyakit ini pernah mencapai 870-an ribu korban pada tahun 2000. Kemudian demam berdarah dengue yang terutama ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus meningkat kasusnya pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2023, wabah dengue terjadi di lebih dari 80 negara dengan jumlah kasus mencapai 6,5 juta yang menyebabkan kematian 7.300-an orang. Beberapa serangga diketahui sangat agresif dan cenderung menyerang manusia. Tawon hornet raksasa Asia ini bisa menimbulkan reaksi alergi pada manusia. Tawon ini ternyata juga menjadi pemangsa lebah dan menimbulkan kerugian yang cukup besar di peternakan lebah. Back now with what's called murder hornets, reported in the U.S. for the first time. Here's ABC's Zoreen Shah. Tonight, killer hornets invading the U.S. and Canada. Asian giant hornets, also known as murder hornets, spotted in Washington state, and they prey on honeybees that pollinate much of our food. Meskipun ukurannya lebih kecil dari spesies pertama tadi, tetapi tawon ini lebih berbahaya bagi manusia. Di Amerika, ratusan orang menjadi korban sengatan tawon ini dan seratusan diantaranya meninggal akibat alergi yang mereka derita. Kasus-kasus yang saya sebutkan tadi bisa menjadi informasi bahwa serangga itu adalah hewan yang merugikan dan berbahaya. Tetapi sebelum kita membangun persepsi buruk pada serangga, saya akan menunjukkan juga fakta-fakta sebaliknya, agar persepsi kita pada mereka menjadi berimbang. Kita mulai dulu dari fakta tentang besarnya jumlah individu serangga di muka bumi, yang menurut catatan mencapai 10 kuintillion. Dan keragaman spesiesnya mencapai jutaan dan masih akan terus bertambah karena masih banyak serangga yang belum teridentifikasi dengan baik. Jumlah spesies dan kelimpahan serangga yang begitu besar tadi menimbulkan dugaan dari para ahli bahwa serangga tersebut pasti sangat penting bagi alam. Sayangnya manusia lebih sering mengabaikan peran mereka yang sebenarnya sangat penting tersebut, yang pada banyak kasus tidak tergantikan oleh makhluk hidup yang lain. Di dunia pertanian misalnya, manusia lebih fokus pada nilai tanaman dibandingkan dengan kesetimbangan biologis. Makanya manusia lebih memilih menggunakan cara-cara yang cepat untuk menyingkirkan pengganggu tanaman, misalnya dengan herbisida, insektisida, atau bahan kimia yang lain, dibandingkan cara yang lebih ramah lingkungan, misalnya memanfaatkan musuh alami dan rekayasa budidaya. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan membahas peran-peran yang bisa dijalankan oleh serangga di alam untuk membuktikan bahwa mereka itu adalah bagian penting pada sistem kehidupan di bumi ini. Bagi Anda yang baru datang di channel ini, saya Nugroho Setiaputra yang akan membahas fakta-fakta menarik tentang pertanian, terutama perlindungan tanaman terhadap hama dan peri kehidupan serangga, salah satu makhluk hidup yang menjadi bagian paling penting dari sistem pertanian yang kompleks. Jika Anda tertarik dengan topik-topik yang saya bahas, silahkan Anda tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update video yang terbaru. Setiap makhluk hidup di bumi membutuhkan energi untuk mendukung kehidupannya, dan sumber energi utama makhluk bumi itu berasal dari matahari. Tumbuhan adalah makhluk bumi yang bisa memanfaatkan energi cahaya matahari secara langsung, kemudian mengubahnya menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis, sehingga bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain. Ulat adalah contoh hewan yang makan pada tumbuhan. Mesin makan ini tidak berhenti melahap jaringan tumbuhan dan baru berhenti ketika mereka berpupa. Lalu mari kita perhatikan tawon kecil yang sedang berusaha memasukkan telur-telurnya ke dalam tubuh si ulat. Telur-telur tersebut kemudian menetas dan menjadi larva yang makan di dalam tubuh ulat hingga menjadi pupa dan akhirnya menjadi tawon yang baru. Dalam hubungan tiga makhluk tadi, yaitu tumbuhan, ulat, dan tawon, keberadaan ulat menjadi sangat penting karena menjadi penghubung antara tumbuhan dan tawon, karena tawon tidak bisa langsung makan pada tumbuhan. Di sisi lain, ketika larva tawon tadi makan pada ulat, maka sebenarnya mereka sedang bertugas mengendalikan populasi ulat
agar tidak tumbuh dan berkembang tanpa kendali. Karena jika hal tersebut terjadi, maka tumbuhan akan menjadi korbannya. Makanya serangga pemangsa semacam tawon parasitoid ini kemudian dimanfaatkan manusia untuk mengendalikan populasi serangga yang merusak tanaman. Kemudian mari kita lihat kembali apa yang terjadi dengan ulat. Anda lihat di sekeliling ulat ada benda bulat berwarna hijau tua atau hitam. Ini adalah kotoran ulat. Makin banyak mereka makan, maka kotoran yang dihasilkan juga semakin banyak. Kotoran serangga ternyata kaya akan nitrogen, fosfor, magnesium, kalium, serta senyawa lain yang bermanfaat bagi tumbuhan. Selain itu, ketika jatuh ke tanah, kotoran serangga yang mengandung kitin ini akan dirombak oleh mikrobia dan menghasilkan bahan yang bisa merangsang pertumbuhan dan meningkatkan ketahanan tumbuhan terhadap tekanan lingkungan. Jadi meskipun di satu sisi ulat itu makan pada tumbuhan, artinya menurut kita itu mereka merugikan tumbuhan, tetapi sebenarnya di sisi yang lain, kotoran ulat itu bermanfaat bagi tumbuhan. Sebuah proses jual beli yang unik, meskipun kita perlu meneliti apakah transaksi ini cukup adil. Lalu mari kita beralih pada serangga pekerja keras bernama rayap. Rayap dikenal manusia sebagai hewan yang sangat merugikan karena merusak perabot yang terbuat dari kayu dan kertas yang mengandung selulosa. Tetapi di hutan, rayap sangat berjasa menghancurkan sisa kayu lapuk dan daun-daun yang gugur menjadi serpian-serpian kecil yang kemudian diuraikan lebih lanjut oleh mikrobia. Dan tahukah Anda mengapa hasil kerja rayap ini begitu istimewa? Rayap adalah salah satu dari sedikit hewan yang mampu menghancurkan kayu yang mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang terkenal sulit diuraikan. Kemampuan rayap ini didukung oleh keberadaan protozoa dan bakteri yang menghuni usus belakangnya. Dua mikrobia tadi menghasilkan beberapa macam enzim yang digunakan untuk menguraikan senyawa kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, yang digunakan oleh rayap untuk tumbuh dan berkembang biak. Aktivitas penguraian ini menghasilkan bahan organik dan hara yang berperan penting meningkatkan kesuburan tanah. Selain itu, aktivitas rayap membuat terowongan dan membangun sarang di tanah juga dapat meningkatkan porositas tanah, yang memungkinkan air dan udara mengalir lebih lancar. Kemudian mari kita beralih ke padang rumput, tempat hewan ternak digembalakan. Di sekitar mereka makan, kita bisa menemukan kotoran yang jumlahnya cukup banyak. Kalau kita lihat lebih dekat, maka kita akan menemukan kumbang berukuran kecil yang sibuk mengaduk-aduk kotoran tadi. Ini adalah kumbang tai, serangga yang diandalkan alam untuk melakukan pekerjaan membersihkan limbah kotoran hewan semacam ini. Mereka membuat bola-bola kecil dari kotoran, mengisinya dengan telur, kemudian memindahkannya ke sarang. Larvanya akan makan pada bola tadi hingga menjadi kumbang yang baru. Silahkan Anda kembali melihat video tentang kumbang ini yang saya buat beberapa waktu yang lalu. Di beberapa negara yang menerapkan pola peternakan terbuka semacam ini, kotoran ternak menjadi masalah besar karena mengundang lalat yang sering membawa penyakit berbahaya bagi manusia. Para ahli serangga kemudian menyarankan untuk menggunakan kumbang tai sebagai solusi alami dan relatif murah untuk mengelola kotoran ternak ini. Sekarang mari kita perhatikan kupu-kupu yang sedang sibuk memilih bunga untuk memanen nektarnya. Mereka hinggap pada bunga kemudian menjulurkan belalainya untuk mengisap cairan manis yang ada di bagian dasar bunga. Dari satu bunga, mereka kemudian akan pindah ke bunga lain untuk mendapatkan lebih banyak cairan. Ternyata aktivitas mereka ini secara tidak sengaja membuat serbuk sari menempel pada bulu-bulu di sekujur tubuhnya. Ketika mereka kemudian berkunjung ke bunga yang lain, serbuk sari ini akan jatuh ke putik sehingga terjadilah penyerbukan. Jadi sebagian besar serangga yang memanen nektar dan serbuk sari pada bunga sebenarnya membantu tumbuhan untuk melangsungkan proses reproduksinya. Artinya ketika serangga penyerbuk utama semacam lebah, tawon, dan kupu-kupu menghilang atau pergi, maka tumbuhan tidak bisa tumbuh dan beranak pinak. Dampak lanjutannya adalah berkurangnya jenis serangga atau hewan yang berhubungan dengan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Jadi keberadaan serangga penyerbuk sangat penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa jenis tumbuhan memanfaatkan semut untuk melindunginya dari gangguan pemakan tumbuhan dengan cara yang unik. Tumbuhan ini menghasilkan kelenjar penghasil nektar di beberapa bagian selain bunga. Nektar yang mengandung gula ini adalah salah satu sumber energi bagi serangga, sehingga beberapa di antara serangga tadi, salah satunya adalah semut, tertarik untuk datang. Kehadiran semut-semut yang beberapa jenisnya cukup galak ini menyebabkan hewan pemakan tumbuhan enggan datang, apalagi makan pada tumbuhan ini. Beberapa jenis tumbuhan yang lain memikat semut dengan cara menyediakan pakan yang bergizi. Tumbuhan akasia ini memiliki bangunan serupa biji berukuran kecil di ujung daunnya,
yang disebut Peltian bodies, yang kaya akan lipida, gula, dan protein. Semut ternyata tertarik pada benda ini, sehingga mereka mengunjungi akasia untuk memanennya sebagai pakan. Akasia ternyata juga menyediakan tempat bagi semut untuk membangun koloni. Salah satunya di dalam bangunan berongga yang bentuknya mirip tanduk kerbau. Jadi semut-semut tadi bisa tinggal di dalamnya, yang artinya juga akan menjaga tumbuhan dari gangguan hewan pemakan tumbuhan. Serangga juga bisa dimanfaatkan tumbuhan-tumbuhan tertentu untuk memperluas wilayah tumbuhnya. Caranya tumbuhan-tumbuhan ini menghasilkan biji yang memiliki daging di salah satu ujungnya yang disebut elaiosome, yang kaya lipida, asam amino, dan nutrisi lain yang disukai oleh semut. Ketika menemukan biji-biji ini, semut akan mengumpulkan dan membawanya ke sarang. Elaiosome ini kemudian diambil oleh semut pekerja dan diberikan kepada larva semut sebagai pakan. Biji-biji tanpa elaiosome ini kemudian dibuang keluar sarang dan akan tumbuh di sekitar sarang semut yang jaraknya mungkin cukup jauh dari tumbuhan induknya. Saat ini ketika kita menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti perubahan iklim, hilangnya habitat, dan penurunan keanekaragaman hayati, peran penting serangga itu menjadi semakin nyata. Jika mereka musnah, maka fungsi-fungsi kehidupan semacam penyerbukan, perompakan bahan organik, pengendalian populasi hewan, dan fungsi-fungsi yang lain itu akan terganggu. Karena masing-masing serangga memiliki peran fungsional yang penting. Maka mereka tidak boleh hilang dari lingkungan tempat hidupnya karena mereka itu adalah komponen sebuah mesin kehidupan. Ibaratkan saja sebuah arloji yang akan bekerja karena kerja bareng antara satu roda gigi dengan roda gigi yang lain. Maka rusaknya sebuah roda gigi akan menghentikan kerja arloji tadi. Jadi manusia harus menerima kehadiran dan mengakui peran penting mereka dengan cara mengelola populasi mereka secara bijak. Itulah bahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.